Eskalasi konflik di jalur Gaza kian meningkat. Operasi militer Israel kini berlanjut di wilayah Jabalia, jalur Gaza. Israel kembali merilis video saat tentaranya tengah melakukan serangan di wilayah Jabalia pada Kamis pagi waktu setempat. Israel mengeklaim serangan udaranya telah menargetkan lebih dari 50 target posisi Hamas di seluruh jalur Gaza. Sebelumnya pada Minggu 26 Mei 2024, Israel menyerang para pengungsi Palestina di Rafah. Eksodus ini menewaskan sedikitnya 50 warga yang tengah mengungsi. Lebih dari 200 orang pengungsi mengalami luka akibat serangan udara Israel ke kota Rafah. Serangan Israel di kamp pengungsi Palestina telah memicu kemarahan masyarakat internasional. Pasalnya, Rafah merupakan satu-satunya lokasi paling aman bagi warga Palestina untuk mengungsi. Di media sosial, masyarakat dunia ramai-ramai mengecam Israel dengan tagar All Eyes on Rafah. Seluruh mata dunia tertuju pada Rafah, wilayah paling aman yang kini juga jadi target serangan keji Israel. Presiden Tiongkok Xi Jinping turut mendukung perdamaian di Timur Tengah dan mengakui Palestina sebagai negara. Sebelumnya, 3 negara Eropa telah mendukung negara Palestina dan mengecam tindakan Israel sebagai kejahatan kemanusiaan. 无限继续，正义也不能永久缺席，两国方案更不能任意动摇。中方坚定支持建立以1967年边界为基础，以东耶路撒冷为首都。 Sementara itu, bantuan untuk warga Palestina dikirimkan melalui udara di langit jalur Gaza pada Kamis waktu setempat. Bantuan menyasar di sekitar kamp pengungsian di Khan Yunis. Warga Gaza bergegas menuju lokasi untuk mendapatkan bantuan yang dijatuhkan di saat asap akibat serangan udara dari militer Israel membumbung tinggi di sekitar pusat kota Khan Yunis. Dari jalur darat, lalu lintas truk komersial swasta yang melalui jalur Karem Shalom meningkat. Hal ini menyebabkan jumlah truk bantuan kemanusiaan untuk wilayah Gaza terhambat yang mengundang kritik dari PBB dan organisasi kemanusiaan lainnya. PBB mengatakan jumlah truk bantuan yang saat ini memasuki jalur Gaza berada di bawah 30 truk per hari, sedangkan jumlah truk komersial melonjak dari 20 truk per hari menjadi 120 truk per hari. So in terms of how much is coming in a day, the average number of trucks coming in general was around 350 in May. So I don't know that specific number that you're referencing that they are quoting, but even if that was true, it would still mean that most of the trucks that are coming in is aid. And as I said, what we are prioritizing is the aid coming in. Otoritas Kesehatan Gaza menyebut jumlah warga sipil Palestina yang tewas akibat serangan Israel di jalur Gaza mencapai 36.000 orang. Otoritas Palestina terpaksa menutup salah satu rumah sakit yang masih berfungsi di Gaza karena ada operasi militer di wilayah itu. Dan saudara, yang Anda saksikan saat ini adalah gambar terkini di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, di mana massa ini bersama-sama mengangkat bendera Palestina untuk memberikan dukungan kepada Palestina dan menyerukan kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk mengajak menghentikan penyerangan, di mana banyak sekali korban yang ada di Palestina, anak-anak, perempuan, lansia, akibat serangan dari Israel. Dan aksi ini diisi oleh berbagai kelompok masyarakat, mulai dari kelompok musisi untuk Gaza, LSM, LBH Indonesia, Perempuan Mahardika, dan organisasi lingkungan Greenpeace. Sejumlah masyarakat juga ikut turun untuk menyerukan dukungan kepada Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk mengajak menghentikan serangan yang dilakukan Israel kepada saudara-saudara kita di Palestina. Dan saat ini saudara, kita juga sudah bergabung dengan pengamat politik Timur Tengah dan dunia Islam, ada Mas Hasibullah Satrawi.